Pemirsa, Mr. Tukul akan melakukan investigasi ke tempat paling angker di Kota Pati yang sampai sekarang belum ada yang berhasil mengungkap misterinya. Seperti apakah sosok yang berhasil temukan Mr. Tukul? Waduh pemirsa, Mr. Tukul pergi ke taman bermain ternyata. Mas Tukul, kita harus penelusuran nih, jangan main dulu. Mas. Mas, nggak boleh itu. Untuk anak kecil itu, nggak boleh turun. Iya itu semuanya, jenengan juga itu, turun. Nggak boleh tak Pak? Mas Tukul, tetap nggak boleh Mas, walaupun Mas Tukul. Oh di sini nggak boleh tak Pak? Iya, nggak boleh. Loh kenapa? Ini untuk anak 10 tahun. Bapak, ya Pak? Iya. Salaman Pak. Udah, lewat sana aja, lewat sana. Ini kan usianya 10 Masehi nih. Maaf dengan Pak siapa nih? Suryanto. Pak Suryanto. Iya. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di Argo Wisata Kebun Jolong Pati. Luar biasa sekali ini, hawanya sejuk, masyarakatnya juga ramah. Pak Sur, sejarahnya tempat ini tuh seperti apa sih Pak? Ya. Sejarahnya kok kayaknya menarik sekali kalau dikunjungi oleh Mr. Tukul Jalan-Jalan dan teman-teman ini. Ya benar sekali ya. Ini kan dari perkebunan kopi yang dulunya ya sejak sebelum merdeka ya. Sebelum merdeka ini adalah dikuasai oleh Belanda. Sekitar ya dikuasai Belanda dulunya ya. Zaman dahulu kala ya. Dikuasai oleh Belanda, kemudian akhirnya sudah dinasionalisasi, sekarang dikuasai oleh pemerintah kembali. Subhanallah. Ya gitu. Jadi sebelumnya dulu pas masih dikuasai Belanda sampai masa penjajahan Jepang ya. Kok dia tahu tempat ini tuh tempat paling nyaman, paling indah itu kenapa ya? Itu mungkin ya. Aura positifnya di sini itu memanggil mereka ke sini ya. Terus sampai zaman penjajahan Jepang, Belanda pada kabur semua, balik pulang kampung ke sana ya. Pulang kampung masih ada satu Belanda yang dulu istilahnya jabatannya Sinder lah ya, Sinder Belanda ya. Van der Broek namanya. Van der Broek gitu ya. Ya itu di sini masih tertinggal satu karena merasa mungkin ketakutan ya. Ketakutan dia lari gitu ya, lari. Kemudian ya warga sekitar sini sebenarnya tidak mau apa-apa, dia cuma ikut ngejar, dia ketakutan, naik pohon gitu Mister. Ya, naik pohon, akhirnya malah dia saking takutnya tadi jatuh akhirnya jatuh. Makamnya ada ini di sini. Saya terima kasih, nanti saya akan mengunjungi tempat yang tadi diceritakan itu Mr. Van den Broek itu. Dan saya juga akan mengeksplor tempat-tempat lain juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong teman-teman saya tadi mana Pak Surya? Saya juga nggak tahu, mungkin lari tadi. Suruh keluar terus akhirnya lari. Wah, ini teman-teman kebiasaan ini. Kalau sama pergi mas saya, kalau sudah target kepegang, dia menyelamatkan diri. Namanya SDM, selamatkan diri masing-masing. Seperti apa energi nanti akan terlihat oleh teman-teman saya dan tim Mr. Tukul Jalan-Jalan ke tempat-tempat yang sangat indah ini. Ikuti terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Perkebunan kopi Jolong memiliki luas area 527 hektar. Kebun kopi yang berada di Kecamatan Gombong ini merupakan salah satu peninggalan sebuah perusahaan Belanda. Terdiri dari hamparan kebun kopi yang luas dan beberapa gedung tua pengolahan kopi. Namun ketika pasukan Jepang yang dipimpin Matthew Kawa dan Banon Harjo Amijoyo datang di tahun 1942, sebagian besar warga Belanda pun angkat kaki dan kembali ke negara asalnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, perkebunan ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia, tepatnya di bawah Perusahaan Perkebunan Negara di tahun 1958. Tak jauh dari salah satu bangunan pabrik ada sebuah makam seorang sindir Belanda bernama Van der Broek, yang kabarnya meninggal karena jatuh dari pohon. Dan pemirsa, di hari sebelumnya, Solepati dan Rida telah menelusuri jejak peninggalan Van der Broek dan penjajah Belanda lain yang meninggal dengan tragis di Pati. Akankah mereka berhasil mengungkap misteri yang tidak pernah terungkap ini? Tidak saja di sini untuk jalan-jalan, apalagi penelusuran masalah gaib. Di sini tempat angker. Ini ya, auranya juga udah ini ya, anginnya kenceng tuh. Terus ini kenapa nih banyak banget? Kayak tempat di mana nih?
Memang sengaja Mbak Rida, di Pati itu banyak tempat-tempat angker yang memang perlu harus ditelusuri. Iya. Ini sebelah kanan kita kayaknya ada yang manggil-manggil ya. Udah deket Mbak Rida deket Mbak Rida. Tuh kan, tuh ini yang saya tunjukin tadi Mbak Rida. Ini anginnya kenceng banget ya, Kang Benar. Soleh ya? Ini sepertinya ada sesuatu yang memang perlu datang. Oh, pantesan. Tuh kan, Iya, tadi kan bisa. adem Anginnya, ayem gitu kan. Ternyata ketika kita sampai lokasi yang rumah ini kayaknya rumah Belanda. Oh, ini rumah Belanda ya? Rumah Belanda. Wow. Wah, luar biasa ya, Kang Soleh ya? Wah, bangunannya udah lama Rasain banget ya. auranya juga lumayan juga nih energinya di sini. Assalamualaikum. Salam, Oh, Waalaikumsalam, Pak. Bapak Diran. Bapak Tiran. Oh, ini Mbak Rida teman Iya, saya. selamat malam Pak Diran. Iya. Ini, Pak. Ini Pak nih, saya tadi lagi jalan-jalan nih sama Kang Soleh. Nah tiba-tiba saya ketemu ini nih Pak nih, seperti bangunan rumah Belanda ya Pak ya. Ini sebetulnya dulunya apa sih Pak? Dulunya ini memang tinggalan Belanda zaman dulu. Oh memang ditinggal. Udah lama, Pak. Udah lama, Tahun berapa itu? sekitar tahun 23. Oh 1923. 23, hampir Ya, satu abad ya. Iya. Iya, hampir satu abad. Pernah kejadian apa aja yang di sini, Pak? Kalau yang kita tahu itu di sini tuh ada ularnya yang besar, yang besar ularnya. Oh ada penampakan sesosok ular yang pernah dilihat oleh warga sekitar sini ya Pak ya? Oh itu untuk kapan Pak? Pada malam hari atau kapan tuh? Menurut kesaksian warga setempat. Menurut warga itu ada malam hari. Malam hari, berarti jenis ularnya ular goib ya Pak ya? Ya, goib. Oh, Nanti kalau siang hari itu mungkin enggak. Selain ular, penampakan apa yang terjadi di sini? Di sini. Yang pernah Dilihat warga. pernah lihat warga gitu. Mungkin Bapak juga pernah melihat sendiri. Ya, di sini tuh memang ada itulah yang namanya apa itu? Tuyul. Iya, segini-segini. Yang Bapak lihat sendiri. yang merah-merah pakai Merah? yang agak apa? Rambutnya merah-merah atau pakai kuncung apa itu? Tuyul atau apa itu? Iya, begitu. Sejenis siluman kali ya Kang Soleh ya? Pak Diran, ini mohon maaf, saya boleh masuk itu untuk penelusuran. Iya, silakan Pak, Ya. masuk. Oke, terima kasih. Iya, Mbak, Iya, enggak? terima kasih Bapak. Ini Pak, Assalamualaikum. Salam, Pak. Ya, silakan masuk. Rida dan Soleh Pati menemukan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda lainnya. Menurut warga, di bangunan ini sering terlihat keberadaan sosok noni berpakaian khas Belanda. Banyak yang cerita bahwa di dalam rumah kuno ini ada penampakan yaitu noni-noni Belanda yang sering menangis karena kesakitan. Itu ceritanya dari masyarakat sekitar. Ada juga yang menyampaikan di sini ada ular besar katanya. Itu dari masyarakat sekitar. Jika malam telah tiba, suara-suara tangisan, suara lirih mengikik, dan penampakan seorang wanita berambut pirang sering terlihat. Pernah seorang pemuda mencoba melihat-lihat rumah angker ini. Namun ia justru melihat keberadaan sosok wanita berambut pirang melintas di lorong rumah. Di sini saya menangkap energi suatu kejadian yang diserap oleh alam ya, yang dia berikan oleh alam, suatu kejadian luar biasa saya kira gitu.
terjadi pertumpahan darah. Tapi sebelumnya kalau saya lihat flashback ke belakangnya lagi, ini tuh asli benar-benar rumah ditinggalin keluarga gitu, ditinggalin keluarga. Nggak tahu kenapa, saya energinya sebelah sini dia mendominasi yang sebelah sini nih. Karena kejadian ini ada. Nah persis saya lihat ada orang masuk dari arah sana dan ini posisi seorang perempuan yang tergeletak di sini. Mbak Rida, saya juga ngerasa ada sosok noni ya. Ya ini. Belanda, ya. Terusan ya. Tadi beliau ada di situ seperti melihat dan langsung jalan. Saya lihat tembus ini pemirsa, tembus tembok gitu. Dan di situ sepertinya ada peraduannya beliau barangkali di situ, karena di situ saya lihat ada dendam yang mungkin belum tersampaikan ya. Seperti itu nggak kira-kira Mbak Rida rasakan? Kalau lihat posisi di TKP-nya, saya lihat sih beliau masih posisi pakaian rumah ya, pakaian putih, rok putih terusan gitu. Posisinya di sini nih. Jadi mungkin umurnya nggak tua, jadi sekitar 36 tahun seperti itu deh. Saya lihat pemirsa seperti ada letupan mungkin senjata ya. Sebelah sini saya melihat seperti ada letupan bolong 3 kali, yang itu suaranya agak keras ya, seperti tembakan gitu. Soalnya ada dentuman ketika kita sampai lokasi situ, seperti residual energi yang saya tangkap, tapi ada letusan 3 kali. Jadi pada waktu itu suasana malam hari, saya lihat suasana malam hari karena gelap, jadi ada beberapa orang sepertinya ini ya Kang Soleh, kalau saya lihat seperti kayak tentara pejuang gitu sih, seperti pergerakan gitu ya. Jadi saya melihat di sini 5 orang dari sini, arah sini 5 orang, dari arah sini 6 orang. Nah posisi di sini yang membuka pintu si bapak. Jadi sempat terjadi jadi di meja ini saya sempat melihat udah terjadi todongan senjata. Di sini udah terjadi todongan senjata, si bapak terduduk di sini, si orang bulenya, orang bule laki-laki gitu. Nah, udah sejak itu ditanya-tanya, itu nggak tahu nanya apa, karena orang bulenya nggak ngomong bahasa Indonesia juga ngawur gitu loh. Jadi dia seperti diikat dan ditangkap gitu loh. Tangkap. Beberapa orang, 2 orang lari ke arah sana, menembak istrinya, yang sebagian lagi ngambil anak yang dari sini. Dan kalau saya lihat di sini, Mbak Rida, kalau saya sih ngerasa noni Belanda yang pirang itu selalu ngikutin kita gitu. Betul. Cuman ketika kita bicara seperti itu, tapi dia langsung ke sana ya. Betul. Menunjukkan sesuatu apa barangkali. Itu makanya saya penasaran mau ke arah sana, Kang Soleh. Ya, kejar aja. Ayo, sana. Nah, di sini nih Kang Soleh. Lari di sini ya? Iya. Kalau saya dari waktu pertama kali saya sempat sekelebat, saya melihat posisi beliau di sini sih. Iya. Nah, pemirsa, yang saya lihat sini memang pintu gaibnya keberadaan beliau si noni Belanda. Yang saya lihat meskipun pintu secara fisiknya seperti ini, tapi secara gaibnya ini ruang utamanya ketika dia sering menampakkan diri. Astagfirullah. Dan membuat ini matanya dia ini loh, gak tertunduk atau apa, tapi benar-benar lurus. Barida dipanggil beliau, Barida. Udah deket Barida, Barida deket Barida. Oh yes, silakan. Maaf bisa menulis sesuatu yang disampaikan.
Farida dekat Farida. Pemirsa, tiba-tiba saja Rida menabrakkan dirinya ke tembok. Dari gaya bicara dan sikapnya, sepertinya ia telah dirasuki sosok wanita Belanda. Bisa? Anda lahir di sini, di Pati, ya? Bisa ceritakan? Spidol, boleh. Boleh ditulis ini? Maaf, udah tulis ini, bisa? Namanya siapa? Tulis. Namanya? Meske, umur berapa tahun umurnya? Baru saja menanyakan umurnya, sosok bernama Maiske ini berlari kencang menuju kamar lainnya. Ada apa sebenarnya? Udah. Tenang. Kenapa Anda menangis? Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa Anda menangis? Apa yang terjadi? Udah tenang aja, tenang dulu. Ya, oke. Oke, ceritakan ke pemirsa yang pernah terjadi seperti apa. Anda dibunuh, dia nggak bisa cerita banyak. Ya, Memar. Suami. Orang tua Anda atau suami? Oh, keluarga. Keluarganya kenapa? Oh, keluarganya meninggal semua, dibunuh semuanya. Yang membunuh siapa? Apa maksudnya? Orang dibunuh. Berapa orang? Orang terbunuh berapa? Mooi dochter. Mijn lichaam. Ik word goed door pistool. Berapa kali ditembak Anda? Oh, 2 kali. 2 kali yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Kedua. Oke. Ditusuk. Bisa maaf, Pak. Nice. Tahun berapa Anda ditembak? Tahun berapa? Tahun berapa, Miske? (1921) Masih zaman penjajahan Belanda, pemirsa. Suami Anda namanya siapa? Suaminya namanya siapa?
Ini yang kedua kali loh kesurupan gini di Belanda mulu. Total lagi. Astagfirullah. Apa yang tadi ngomongnya bahasa Belanda saya nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti. Mungkin sebagai perasaan kan bisa dijelaskan ke pemirsa. Seperti apa tadi? Kalau saya baca perasaannya sih ya, beliau luar biasa ini ya apa tersakiti ya. Dia terbayang lah Kang Soleh gitu di saat mungkin dia pada saat jadi ternyata begini, kenapa beliau ditembak di sini? Ternyata pada saat itu dia mengambil pisau gitu. Mau melawan karena di sini posisinya tuh ternyata kan dapur ya. Posisi di sini gitu. Jadi dia mau melawan, dihajar pakai bayonet, tembak di situ. Nah, itu dia sempat mau mengejar ke dalam sebenarnya tapi udah habis penghabisan. Jadi dia pas meninggal beliau di lokasi sini dan sebelah dia sini ya. Melihat sekali sosok yang menembak gitu. Jadi mungkin dia itu perasaan yang saya rasakan kesel memang gitu. Jadi, benar yang kita terawang tadi itu warga pribumi sekitar 5 orang. Betul. Wah pemirsa, tiba-tiba saja Rida yang baru saja siuman kembali dirasuki sosok Belanda. Temukan. Ini beliau ada di sini. Anak Anda 2 ada di sini dan juga menangis. Dia juga menangis, kasihan. Mungkin Anda bisa komunikasi lebih jelas ya. Mumpung bisa ketemu, mumpung ketemu ya. Astagfirullah. Bisa dipeluk. Ini anak Anda di sini bisa dipeluk atau mau digendong. No. Yes. Kenapa Anda nggak mau memeluk? Kertas tadi mana? Kertas. Oh yes, silakan. Maaf Miska, bisa menulis sesuatu yang disampaikan. Allah. Jadi ada sosok yang gangguin itu, sebenarnya sosok ini juga merasa mempunyai kekasih. Tapi di lain pihak juga ada sosok ular besar yang memang sengaja itu ditanam di sini. Wallahu alam dari mana. Intinya saya akan coba untuk melukiskan suasana yang ada di sini. Kan. Saat Solepati sedang melukis, ada energi lain yang berusaha menarik Rida dari tempat ini. Apakah ada hubungannya dengan Cinder van der Boer? Nah, pemirsa, ini hasil lukisan yang saya buat tadi ketika sedikit ada insiden
ketika Mbak Rida kesurupan dan sudah sembuh, saya coba netralisir, tapi ada penyerangan sosok ular raksasa yang memang penghuni sini. Memang ular itu tidak ada hubungannya, ini sosoknya seperti ini, tidak ada hubungannya dengan sosok Miske Belanda dan 2 anaknya. Ini Miske Belanda ini, saya melihat beliau ditembak di kening dan satunya di dada. Der ke atas dan satu ke dadanya. Ini sosoknya beliau seperti ini. Dan 2 anak sekitar umur 4 sama 6 tahun. Dan tadi sempat komunikasi sama Mbak Rida. Saya coba akan cari Rida tadi, di situ masih keadaannya seperti apa. Mbak Rida, Mbak Rida. Mbak Rida, Mbak Rida, mana ini orang? Mbak Rida, nggak ada. Astaga, mana ya? Wah, kayaknya nih ada yang nggak beres nih, Mbak, sama Mbak Rida ini. Mungkin kayaknya bahaya nih, terjadi sesuatu ini kayaknya nih. Oke, tetap akan saya cari Mbak Rida. Nah pemirsa, kita kembali lagi ke agrowisata Kebun Jolong. Dol, Karsondol. Akankah Mr. Tukul berhasil melanjutkan penelusuran yang telah dilakukan Rida dan Solepati di hari sebelumnya? Koe. Di mana kau? Makin males aja. Hah? Yang beliin siapa ini? Aduh. Enak nggak? Enak. Enak tinggal makan. Kalau ketemu tempe ya, saya ketemu nenek moyangnya. Ini cocok sekali pemirsa. Suasana sejuk, ngasih tempe, lomboknya ini. Apalagi ngajak teman-teman yang suka makan dan suka tidur. Kan? Ya, baru diomongin. Ya, tak doakan mudah-mudahan bisa tidur selamanya. Ini kumpul orang rajin bekerja, jadi rajin bekerja. Kumpul lama senang orang tidur, jadi pengen. Arsono, Nda, Polo, Eko, Tat. Polo. Berhenti. Itu berhenti bener. Landang. Halang. Pabrik ini, no. Berhenti. Itu berhenti bener. Landang. Halang. Wah, Mas. Teriak-teriak gimana sih? Teriak-teriak. Ada apa? Ini tadi saya tiba-tiba kok ngantuk, tak masuk di sini. Nyari teman-teman saya nggak ada. Udah tiba-tiba di sini. Mas, Pak siapa nih? Pak Bambang. Oh, Pak Bambang. Ada apa ini? Ini saya tiba-tiba ngantuk, terus di sini. Tiba-tiba ada di sini gitu. Ini kan tempat pabrik angker, Mas. Ini tempat apa sih? Kok serem banget, gelap gitu.
Dan kita tadi masuk tuh energinya masuk bikin merinding Pak. Betul. Jadi karena Pak Tukul, ini memang tempat untuk pengolahan kopi. Ini tempat untuk pengolahan kopi. Pengolahan kopi. Gitu. Ada apa tuh Pak Tukul? Sini ada. Sudah. Iya, ada anak kecil Mas. Di sini sebenarnya ini pabrik ini peninggalan zaman Belanda Mas. Ini pabrik sangat kuat, sangat luar biasa kuatnya. Sekitar tadi ini sosok perempuan apa? Anak-anak kecil sama ya, ini Mas. Betul. Anak kecil lihat ya. Mas Tukul. Dia lari ke sana Mas. Ya, betul. Lari ke sana. Ya. Nah, Pak, pernah kejadian apa ini Pak? Pak Bambang ya? Iya. Pernah kejadian apa di sini Pak? Jadi gini Pak Tukul, itu biasanya kalau selesai panen atau sebelum panen itu dia seperti mesin tuh jalan sendiri. Iya Pak Tukul. Dan itu pun kadang-kadang ada namanya wanita cantik berjalan. Merinding langsung. Bener itu. Ini sosok wanitanya nih kayak noni Mas. Kayak noni sosok wanitanya. Itu tahun 90-an saya kan pertama kerja di sini. Itu di bagian namanya pengeringan di ADS. Itu ada kebakaran namanya untuk kebakaran. Terus saya bingung waktu itu gimana saya mematikan. Saya pakai apa itu namanya? Oh itu loh Pak. Itulah pemadam kebakaran. Itu pemadam kebakaran itu. Tapi nggak bisa masuk. Karena nggak masuk, akhirnya saya menasihati pakai selang, saya naik ke atas. Saya kebiur ini, wah sudah mati. Saya ketampar. Ini ketampar dengan nggak tahu yang nampar siapa yang nggak tahu. Kalau sakit, untuk lebih baiknya nanti tempat saya kejadian tuh nanti situ Pak. Ada bunyi, itu apa Kang Soleh? Ini saya lihat sih cuma rambut aja ya, rambutnya pirang gitu. Tahu-tahu menghilang ke atas. Perempuan saya lihat Pak. Bener sering ada yang naik. Betul perempuan. Kenapa Pak Bambang beliaunya kok nampar Bapak? Gini, waktu itu memang waktu panen di sini Pak Tukul. Sini, ini ada kopinya, ini kopi nih. Ini pengerahan kopi. Nah, kerang kopi dengan ini api masuk sini. Setelah satu gas, ini kebakaran, asap semua. Kalau pemadam nggak bisa Pak Tukul. Akhirnya saya paling inisiatif pakai selang sana, air, saya naik ke atas. Waktu sana, saya gerujuk itu. Akhirnya, seakan-akan saya tumpah, wah gitu Pak Tukul. Saya masa sakit jatuh. Nggak jatuh, tapi rasanya aja. Wah, itu beberapa hari saya besar sekali. Namun demikian ada yang nambani, yang apa ya? Nambani apa ya? Ini pemirsa kalau nggak tahu namanya itu menyembuhkan. Menyembuhkan lah itu. Menyembuhkan. Akhirnya katanya itu kena tamparan yang nunggu sini. Ceritanya seperti itu. Kang Solepati. Kalau kejadian seperti itu, kenapa ini? Apa ada kesalahan di Pak Bambangnya atau mungkin merasa terganggu dia dengan kehadiran Pak Bambang untuk memberikan air dari atas? Kalau saya lihat pabrik ini kan udah hampir 1 abad lebih Mas. Dan juga di sini memang ini lereng Gunung Muria, ya Pak. Dikatakan Gunung Muria ini memang sangat angker tempat. Lerengnya termasuk. Iya, di lereng. Gunung Muria ada di situ saya lihat. Ini sangat angker. Ketika Sunan Muria juga membersihkan gaib-gaib yang ada di sini. Jadi masih ada lokasinya yang dibersihkan ketika Sunan Muria bekerja keras untuk menundukkan gaib-gaib yang jahat atau yang negatif. Nah, termasuk lokasi ini ketika ada yang teriak-teriak. Nggak ada sosok kayaknya di sana. Iya. Nah, ketika pabrik ini dibuat Mas, saya lihat di situ di daerah kurang lebih 100 meter dari sini atau 50 meter ya, itu ditanam sesuatu untuk menjadikan pabrik ini ya seperti itu. Ini sering Mas, makanya pabrik ini sering dijadikan aktivitas sosok-sosok astral yang memang negatif Mas. Sering mengganggu, kadang ini bergerak sendiri, gilingan muter sendiri, itu sering terjadi seperti itu Pak. Betul ya. Itu kok ada jatuh tadi apa? Ya, kelihatan kayak set putih itu. Ih, merinding langsung. Duh, merindingnya gede itu Pak.
Memang. Aku kalau nunjuk pintu itu. Ya sering di situ memang Pak Tukul itu sering ada namanya noni-noni yang jalan situ. Pernah seperti itu. Ke sana ya Pak. Iya monggo. Pemirsa kita ingin mengarah ke sana. Monggo. Pemirsa, tampaknya Kang Soleh ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, Mas, ini sini, di sini.